Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-27 dari 50 topik. Hak sewa untuk bangunan dan hak-hak lainnya. Hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pasal 44 ayat 1. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan dengan berikut ini. 1. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. 2. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Subjek, pemegang, hak sewa untuk bangunan diatur dalam pasal 45 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah hak milik, sedangkan objek yang dapat disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak lain, pemegang hak sewa untuk bangunan, adalah tanah bukan bangunan. Pemegang hak sewa untuk bangunan menurut pasal 45 UPA sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia. 4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak sewa untuk bangunan terjadi dengan perjanjian persewaan tanah yang tertulis antara pemilik tanah dan pemegang hak sewa untuk bangunan yang tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. UPA tidak mengatur bentuk perjanjian tertulis dalam hak sewaan untuk bangunan. Apakah dengan akta PPAT, akta notaris, atau dengan akta di bawah tangan. UPA tidak mengatur apakah hak sewa untuk bangunan wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Kota setempat atau tidak. Pasal 9 ayat 1, PP nomor 24 tahun 1997 mengatur objek pendaftaran tanah yang meliputi berikut ini. 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara. Atas dasar ketentuan pasal 9 ayat 1, PP nomor 24 tahun 1997, hak sewa untuk bangunan tidak termasuk hak atas tanah yang wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Ada ketidakkonsistenan pengaturan tentang pendaftaran hak sewa untuk bangunan dalam PP nomor 24 tahun 1997. Dalam pasal 9-nya, ditetapkan bahwa hak sewa untuk bangunan atas hak milik dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Secara lengkap, dikutip pasal 44 ayat 1, PP nomor 24 tahun 1997. Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. Juga, dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan. Hal ini tergantung kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Pada dasarnya, pemegang hak sewa untuk bangunan tidak diperbolehkan mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat terputusnya hubungan sewa-menyewa antara pemegang hak sewa untuk bangunan dengan pemilik tanah. Faktor-faktor penyebab hapusnya hak sewa untuk bangunan sebagai berikut. 1. Jangka waktunya berakhir. 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir disebabkan pemegang hak sewa untuk bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa untuk bangunan. 3. Dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan sebelum jangka waktunya berakhir. 4. Hak milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. 5. Tanahnya musnah. UPA tidak mengatur secara jelas berapa lama jangka waktu hak sewa untuk bangunan. Mengenai jangka waktu hak untuk sewa bangunan diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang hak sewa untuk bangunan.
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 hanya menyebutkan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur oleh pemerintah. Sementara itu, dalam penjelasannya, disebutkan bahwa hak ini adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan peraturan pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. Hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan dalam pasal 47 ayat 1. Disebutkan bahwa hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa hak guna air, hak pemeliharaan, dan penangkapan ikan itu mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya, itu sudah termasuk isi dari hak milik atas tanah. Sementara itu, hak guna air adalah hak untuk memperoleh air sungai, saluran, atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanah, rumah tangga, dan sebagainya. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1, menyebutkan hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan tanah, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Hak-hak tanah untuk keperluan tempat suci dan sosial. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Pasal 49. Pengaturan lebih lanjut hak-hak di atas, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, serta hak-hak tanah untuk keperluan tempat suci dan sosial, akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Dalam perkembangan lebih lanjut, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Sementara itu, hak guna air diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang perairan. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan diantaranya mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Hak guna ruang angkasa diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, ternyata hak-hak yang berhubungan dengan tanah dalam UPA tidak hanya diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 dan Pasal 53, tetapi juga meliputi hak-hak lainnya. Selain hak-hak tersebut, UPA mengakui juga keberadaan hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara waktu hingga dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan jiwa UPA, yaitu 1. Hak gadai, 2. Hak usaha bagi hasil, 3. Hak menumpang dan sewa tanah pertanian. Demikianlah materi topik ke-27, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.